Saya, Laurencia Agustina Dikiona, dari kelas 12 IPA 1 SMA K Regina Pacis Bajawa. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Lockdown terhadap Kegiatan Pembelajaran kelas 12 IPA 1 di SMA K Regina Pacis Bajawa. Bab yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pandemi virus baru yang berasal dari kota Wuhan, Cina, yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, melatar belakangi segala bentuk perubahan yang terjadi di Indonesia maupun seluruh dunia. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disingkat dengan SARS-CoV-2 dan atau yang lebih dikenal dengan coronavirus ini menyerang pada bagian sistem pernapasan khususnya paru-paru. Penyakit akibat virus ini disebut COVID-19. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat dan berujung hingga pada kematian. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak kesehatan meluncurkan segala perubahan dan kebijakan mulai dari protokol kesehatan yakni mencuci tangan secara rutin setiap harinya, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak serta menerapkan lockdown di beberapa wilayah. Oleh karena kebijakan ini, dunia pendidikan pun turut merasakan perubahan ini, yakni di mana sekolah ditutup untuk sementara dan siswa disarankan untuk belajar dari rumah. Oleh karena kebijakan ini, lembaga SMA K Regina Pacis Bajawa menerapkan sekolah berbasis online atau secara virtual. Oleh karena itu, penulis mengambil judul di atas untuk mengetahui apa dampak lockdown terhadap kegiatan pembelajaran di SMA K Regina Pacis Bajawa, serta untuk mengetahui bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan guru maupun siswa SMA K Regina Pacis Bajawa agar tidak ketinggalan materi walaupun belajar dari rumah. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak lockdown terhadap kegiatan pembelajaran di SMA K Regina Pacis Bajawa, khususnya kelas 12 IPA 1? Yang kedua, bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan oleh guru maupun siswa SMA K Regina Pacis Bajawa agar tidak ketinggalan materi walaupun belajar dari rumah? Yang berikut tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa dampak dari lockdown terhadap kegiatan pembelajaran kelas 12 IPA 1 di SMA K Regina Pacis Bajawa. Yang kedua, untuk memahami bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan guru maupun siswa SMA K Regina Pacis Bajawa agar tidak ketinggalan materi walaupun belajar dari rumah. Yang berikut manfaat penulisan. Yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui apa dampak dari lockdown ini terhadap kegiatan pembelajaran kelas 12 IPA 1 di SMA K Regina Pacis Bajawa. Dan yang kedua, agar pembaca dapat memahami upaya atau strategi apa yang dilakukan dari guru maupun siswa SMA K Regina Pacis Bajawa agar tidak ketinggalan materi walaupun belajar dari rumah. Yang berikut bab yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian lockdown. Menurut Oxford University Press, pengertian lockdown adalah sebuah perintah resmi untuk mengendalikan orang atau masyarakat di suatu wilayah dalam keadaan berbahaya atau karena situasi yang berbahaya. Yang kedua, penyebab lockdown. Penyebab terjadinya lockdown ini ialah karena adanya virus corona yang merebak hingga hampir ke seluruh dunia
Dan aturan ini ialah untuk mencegah penyebaran virus ini semakin pesat ke seluruh dunia. Yang ketiga, pengertian virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Yang berikut pengertian kegiatan pembelajaran. Secara prinsipil, kegiatan pembelajaran adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, pola pikir, sikap, serta kebiasaan dan keterampilan untuk hidup. Yang berikut kita masuk kepada bab yang ketiga, yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian secara kualitatif dan studi pustaka melalui internet sebagai sumbernya. Yang berikut, waktu penelitian. Waktu penelitian yang digunakan penulis ialah selama 7 hari atau 1 minggu. Yang berikut, sistematika penulisan. Dalam penulisan karya tulis ini terdapat bab pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan. Pada bab yang kedua berisi kajian pustaka. Bab yang ketiga, metode penelitian, berisi jenis penelitian, waktu penelitian, serta sistematika penulisan. Bab yang keempat berisi pembahasan, yakni hasil dan pembahasan yang ditemukan dari kuesioner maupun studi pustaka, yakni internet. Yang bab yang kelima ialah penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari penulis itu sendiri. Yang berikut kita masuk pada bab yang keempat, yakni pembahasan. Bersumberkan internet untuk studi pustaka serta kuesioner, penulis mendapatkan beberapa jawaban dari sampel yang telah penulis ambil, yakni Bapak Iwa, yakni seorang guru wali kelas dari kelas 12 IPA 1 sekaligus guru mata pelajaran biologi di lembaga SMAK Regina Pacis Bajawa, serta ada beberapa siswa dari kelas 12 IPA 1. Dari Bapak Iwa sendiri, beliau mengatakan dampak lockdown terhadap kegiatan pembelajaran ialah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online tidak efisien dan tidak efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Ini dikarenakan energi guru maupun siswa terkuras lebih banyak 2 kali lipat dari pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, di mana guru harus mempersiapkan materi dan tugas yang sesuai dengan jadwal dan waktu yang diberikan, dan siswa siap menerima tugas tersebut walaupun belum memahami materi yang diberikan guru. Yang berikut dari sisi siswa. Dari siswa, mereka mengatakan ada 2 dampak lockdown terhadap kegiatan pembelajaran, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, siswa maupun guru dapat mengembangkan ilmu teknologinya atau IT-nya semakin meningkat karena adanya fitur-fitur baru atau aplikasi baru untuk melancarkan pembelajaran online ini. Dan dari sisi negatifnya ialah siswa tidak memahami materi karena tidak dijelaskan secara sistematika. Ini membuat siswa merasa bingung akan materi yang diberikan. Lalu setelah itu diberikan tugas yang akan dikumpulkan lagi hari itu. Ini membuat siswa, karena mengejar waktu pengumpulannya atau deadline-nya, siswa mencari gampang dengan langsung mencari tahu melalui contohnya Google, lalu menyalinnya tanpa memahami dan mengirimnya kembali kepada guru. Siswa semakin tidak memahami materi tersebut. Yang kedua, 6 jam per hari siswa berhadapan dengan telepon genggam. Ini membuat siswa merasa sangat jenuh. Oleh karena kejenuhan ini, siswa menumpuk tugas-tugasnya dan tidak mengerjakannya karena mungkin tugas yang diberikan terlalu monoton atau materi yang diberikan terlalu biasa saja, sehingga membuat siswa untuk tidak memahami materi tersebut.
Namun, dari berbagai permasalahan di atas, guru punya strategi tersendiri, siswa pun punya strategi tersendiri. Dari Bapak Iwa, selaku guru mata pelajaran biologi, beliau mengatakan ia akan mengunjungi rumah siswa yang tidak memahami materi tersebut jika diizinkan, dan membahas atau mendiskusikan materi tersebut agar siswa memahami materi yang diberikan. Ataupun ia menyarankan siswa datang ke sekolah namun tetap menjaga protokol kesehatan atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku, sehingga datang ke sekolah dan mendiskusikan materi ajar yang tidak dipahami agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Yang berikut, strategi sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas 12 IPA 1, Bapak Iwa membuat pertemuan dengan anak walinya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini guna mengetahui atau memahami keluh kesah, perasaan atau apapun yang dialami anak walinya, agar anak walinya tetap mau mengerjakan tugas, tidak jenuh, dan mampu menyalurkan aspirasinya mengenai dengan dampak lockdown ini. Yang berikut strategi dari sisi siswa. Dari siswa mereka mengatakan yang pertama, siswa harus tetap fokus walaupun belajar dari rumah. Yang kedua, siswa mampu atau dapat menggali terlebih dahulu materi ajar yang sudah diberikan guru, memahami terlebih dahulu, sehingga saat diberikan tugas, siswa dapat mengerjakan tugas dan memahami materi apa tadi yang telah diberikan guru, sehingga siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan selain daripada itu, siswa juga punya strategi, yakni jika sudah merasa jenuh, siswa bisa keluar rumah sejenak, menghirup udara segar, melihat bunga-bunga atau apapun yang berada di luar rumah, dan masuk kembali, sehingga membuat otak siswa tidak jenuh saat mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, dan agar siswa tetap mengikuti materi dan tidak ketinggalan materi walaupun belajar dari rumah. Yang berikut, bab yang kelima, saran dan kesimpulan. Saran dari saya sebagai siswa ialah tetap fokus dan giat belajar dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online agar tidak ketinggalan materi dan dapat mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan secara pemahaman yang telah dipahami terlebih dahulu. Kesimpulannya, dari permasalahan dampak lockdown terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 12 SMAK Regina Pacis Bajawa, di kelas 12 IPA 1, punya dampak positif dan negatifnya. Sekarang kembali lagi kepada kita bagaimana cara kita menyikapi keadaan, menyikapi perubahan yang terjadi, mampu keluar dari zona nyaman, dan berusaha yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Sekian dari saya, itu presentasi karya tulis ilmiah saya. Terima kasih.